Oke, kita akan belajar Shopee ya dari nol ya. Jadi banyak yang request ke saya, Kak, saya mau belajar Shopee dari mana? Nah, saya akan kasihkan roadmapnya dulu ya. Jadi belajar dari awal sampai akhir, tapi hanya sebuah cerita, Kak. Kakak catat poin-poinnya. Jadi saya pengen kakak belajar cara belajar siswa aktif ya. Jadi dari poin itu kakak searching di YouTube. Pasti banyak video-video yang mengenai ini, Kak. Cuma saya akan jelaskan secara komprehensif dari awal sampai akhir belajar Shopee. Oke, Kak. Yang pertama pasti kita buka toko dulu ya, kayak buka toko bisa dari handphone yang di Shopee aplikasi ataupun dari laptop di Shopee Seller Center. Kakak bikin aja tuh gitu ya, upload produk satu dulu aja, Kak, gitu ya. Nah, produk itu memang ya, ketika kakak belajar dari Shopee ya, ketika kakak harus belajar memahami algoritma Shopee dan customer behavior di Shopee, kakak harus ingat ya, ketika orang membeli di marketplace ternyata terutama Shopee itu, orang ngetik tuh yang namanya kata kunci, misalnya kain satin, kain satin atau kain asmara ya, kayak muncul beberapa pilihan, kak, itu di scroll sampai panjang tuh juga bisa, kak. Cuman kalau menurut saya orang scroll tuh sampai 10 atau 15 aja ya, kayak dia akan pilih salah satu yang muncul di depannya dia. Jadi penting bagi kita untuk muncul di halaman 1, halaman 2 sampai 15 scrolling lah ya, Kak ya, gitu ya. Nah, di Shopee, Kak, kalau kakak lihat, coba aja ya, ketika kakak mencari sesuatu kain satin Max Mara, itu akan muncul itu produk-produk rekomendasi Shopee sama yang diiklankan oleh oleh seller di aplikasi Shopee. Jadi ada dua ya, yang iklan sama yang organik, Kak, yang non organik sama organik gitu ya. Nah, dua pertama itu biasanya yang iklan ya, Kak ya, yang iklan terus kemudian terjual banyak. Misalnya di iklan ya, biasanya seller yang terjual banyak tuh seller-seller yang iklan, Kak, dia terus aktif iklannya itu antara 5.000 penjualan sampai 10.000 plus, Kak. Yang kedua di sebelahnya itu mungkin yang jualannya menengah ya, sekitar 1.000-an atau 2.000-an, Kak. Nah, di baris kedua ada dua lagi tuh, dua kolom gitu ya. Satu mungkin yang penjual terbanyak, jadi enaknya jadi penjual terbanyak di Shopee itu selalu muncul di halaman satu ya, kayak gantian sih sebenarnya. Yang kedua tuh random tuh yang 300 penjualan, di bawahnya lagi ada yang mungkin dua penjualan, ada yang 400 penjualan gitu ya. Ada yang mungkin di bawahnya lagi ada yang baru, sama satu lagi yang iklan lagi, Kak. Yang iklan yang random, Kak. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Jadi penting bagi Kakak untuk masuk ke sana. Nah, ketika dilihatkan Shopee, customer itu akan melihat tuh, Kak, dan pasti memilih entah itu harga termurah, entah itu foto gitu. Kayak bagi saya, Kak, gitu ya, penting di sana, Kak, kalau kakak nggak main harga berarti kakak harus jago di foto produk dan dekorasi toko sama video produk ya, kayak jadi orang ngeklik nih, kayak just ya, orang ngeklik kemudian dia akan lihat beberapa hal di toko kakak ya. Jadi lihat produknya, dia lihat deskripsinya, dia lihat toko kakak itu chattingnya itu berapa persen. Karena gini, Kak, secara logika kalau kakak chattingnya cuma 57%, kemungkinan dia nggak balas ketika kakak komplain ya, kalau terjadi satu komplain pun. Kalau orang sekarang di Indonesia itu buru-buru, Kak, kalau kakak nggak balas chattingnya mereka nggak akan mau nunggu, kecuali kalau mereka butuh ya, tapi majority tidak, Kak, gitu ya. Jadi ketika dia ada produk kakak, ada videonya, gak ada gambar yang jelas, ada deskripsi yang jelas gitu ya, dan dia pasti ngeliat tokonya gitu, kayak makanya ketika dia klik kunjungi toko kakak, ketika dikunjungi itu harus benar-benar bagus secara dekorasi, jangan pakai dekorasi standar Shopee ya. Jadi kakak harus menjelaskan semuanya, karena gini, dekorasi toko tuh penting, nggak, itu akan membuat orang pengen membeli atau tidak sebenarnya, Kak. Karena kalau dekorasi toko kakak acak-acakan, kakak kurang profesional. Tapi kalau misalnya barang kakak tuh sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi dekorasinya bagus kayak toko yang mewah gitu, kayak orang pasti kemungkinan membelinya lebih banyak. Karena orang Indonesia pengen harga murah, tapi tokonya juga harus bagus dan produknya harus bagus gitu ya, kayak. Nah, selanjutnya, Kak, gitu ya, kita balik lagi, dia akan pilih ya, Kak ya. Kalau dia nggak cocok dengan produk kakak, dia pasti akan lihat di bawahnya itu adalah produk serupa, Kak, gitu ya. Jadi ada dua ya, Kak ya, dari produk kakak sama orang mungkin belinya di produk serupa, dia nggak cocok dengan produk kakak, dia klik kemudian muncul bagi dia beli di sana gitu ya, Kak ya. Jadi ada dua nih, Kak, yang bisa orang beli di Shopee. Yang pertama ketika dia langsung beli, yang kedua sih produk serupa. Jadi makanya iklan itu harus dua-duanya, kayak iklan pencarian sama iklan produk serupa. Kalaupun organik berarti kakak harus muncul di organik di 10 pertama sama satu lagi di produk serupa, Kak. Jadi penting bagi kakak membuat judul gitu ya yang mungkin harus mirip dengan kompetitor yang lagi rame, Kak, gitu ya. Nah,
judul kak itu dibaca dari kiri ke kanan. Jadi ketika kakak upload produk pertama kali, ingat ya, judul itu akan membuat kata kuncinya synchronize ya dengan algoritma Shopee. Jadi ketika orang ngetik muncul di situ ya kayak dari judul yang kakak bikin atau dari keyword iklan yang kakak daftarkan, dua itu ya kayak. Nah, yang paling penting kak adalah judul itu dibaca dari kiri ke kanan. Misalnya bahan kain satin velvet premium warna hijau wardah, kayak saya tadi ya, bahan kain itu muncul produk saya, bahan kain warna hijau wardah muncul saya, kain satin velvet hijau wardah muncul saya, velvet hijau wardah muncul, kemungkinan munculnya ada ya kak ya, karena algoritmanya membaca dari kiri ke kanan. Jadi itulah pentingnya judulnya kak ya, gitu ya. Nah yang kedua, pentingnya foto dan video produk itu akan membuat orang pengen membeli ya kak ya, dan kecepatan chatting. Nah di awal-awal kak gitu ya, itu kakak harus dibantu dulu oleh review dari saudara-saudara kakak nih, karena ketika orang mau beli terus dia lihat review kakak tidak ada review, dia nggak mau beli kak, karena Shopee itu mungkin orang-orangnya sudah banyak belanja ya, kayak dia pentingin review bintang berapa, yang bintang satu ngomong apa, bintang dua ngomong apa, bintang 5 ngomong apa, itu penting ya kak ya. Jadi kakak harus minimal 100 penjualan, reviewnya 30 kak, itu baru orang mau membeli kak. Tapi kalau kalau di bawah itu orang ragu membeli, kecuali orang-orang yang baru di Shopee, yang baru belanja di Shopee, mungkin dia nggak mempengaruhi itu, tapi rata-rata pasti pengaruh itu kak. Jadi kakak harus kasih apa yang konsumen mau ya kak ya. Nah, jelaskan semuanya di deskripsi juga ya kayak, biar orang nggak tanya-tanya lagi gitu ya, dan nggak penasaran lagi, dia cuma tinggal beli produk kakak aja. Nah semakin lama kakak berjualan, ketika 10.000 penjualan itu ada namanya winning product, karena 10.000 penjualan itu selalu di push Shopee di awal, karena dia menganggap bahwa produk kakak itu memang bagus untuk di push bagi Shopee-nya, bagi kakaknya, bagi pembelinya, bagi semuanya ya, semua senang kak gitu ya kayak. Jadi fokuslah ketika kakak mau jualan, bikinlah produk minimal 5 atau 10 dulu kak, dan dengan review dan rating produk ya kak ya, yang mungkin kakak bisa aturkan ke saudara-saudara atau teman-teman jauh kakak gitu ya. Nah setelah itu kak gitu ya, di Shopee itu susah untuk naik organik kalau kakak nggak beriklan sebenarnya. Fitur yang gratis ada kak, namanya fitur naikkan produk ya kak ya, tapi itu nggak efektif kak, karena hanya Shopee cuma bantu 100 view atau 200 view lah ya kak ya, membeli satu atau dua lah, karena memang konversi itu cuma 1-2% dari yang ngelihat atau ya sorry yang ngeklik pada kakak, yang ngelihat pada kakak yang ketika dia klik ya gitu ya. Jadi itu yang kakak harus pastikan. Kalau naik produk ya mungkin jualannya cuma 2 atau 3 sehari, atau 1, 2 atau 3 seminggu ya kak ya, karena kakak mahal itu. Jadi kakak harus modal iklan di marketplace Shopee, karena persaingan sana luar biasa kak gitu ya. Di Tokopedia juga begitu, di Lazada organik aja nggak apa-apa, di TikTok Shop pun juga organik nggak apa-apa kak gitu. Jadi pada akhirnya kakak harus belajar iklannya. Nah iklan itu, sebelum iklan kakak harus benar-benar belajar loh ya gitu ya. Belajarnya gini, produk mana yang harus diiklankan kak gitu ya, karena percuma kakak iklankan produk yang fotonya jelek, dekorasinya jelek, ratingnya jelek gitu ya. Muncul ke orang pun orang nggak beli gitu ya kayak. Jadi harus perhatikan adalah foto produk, video produk, rating produk, dan review produk, dan kecepatan chat kakak ya gitu ya. Jadi baru bisa diiklankan kak. Jadi jangan sembarangan juga iklan. Nah kemudian ketika kakak iklan, jangan pernah iklan otomatis, karena iklan otomatis Shopee itu secara harga bidding itu random sekali kak. 12.000 satu klik, 10.000 satu klik gitu ya, 5.000 satu klik. Nggak usah kak, kakak mulai dari yang terendah dulu, 200, 300 atau 400 satu klik gitu ya kayak. Karena 25.000 kakak top up, ketika kakak bilang 250 berarti ada sekitar 100 kali muncul ke orang lain. Beda sama ketika kakak ikutin iklan otomatisnya Shopee, 12.000 satu kali klik 2 kali gitu ya, kayak udah hilang iklan kakak. Jadi jangan pernah iklan ini ya. Kalau iklan otomatis dan iklan manual tuh akan saya bikin videonya detail ke kakak ya gitu ya. Itu ilmu mahal sekali kak gitu ya. Nah cobalah kak, bikinlah video produk yang bagus, foto produk yang bagus, judul produk yang oke gitu kan, dan kemudian coba iklankan. Nah iklankan seminggu. Nah iklan itu kan iklan kata kunci ya kak ya. Jadi kakak harus ngerti nih ya gitu ya. Di Shopee itu ada iklan yang kita tuh dikasih tahu ya, bahwa kalau misalnya kata kunci kain satin velvet premium itu di bulan itu yang lihat tuh sekitar 4.000, biddingnya 6.000 per satu kata klik. Nggak usah kak, bikin aja 250 juga oke. Lihat seminggu nih, efektif nggak kata kunci itu, kakak nomor berapa tuh di selama seminggu itu di pencarian, nomor berapa. Kalau masih nomor 78 kak, silahkan kak, masih bagus kok kak gitu. Kecuali nomor 300 ya kayak, baru kakak naikin kata kuncinya sedikit demi sedikit kak gitu ya. Nah
Dari sana kakak akan lihat nih, kalau kakak misalnya iklan 100.000 yang lihat itu sekitar 1.000 orang, itu biasanya ada 20 pesanan ya kak ya, karena konversinya 1 sampai 2% gitu ya. Tapi kalau kakak lebih jago di foto produk dan di video produk, itu bisa 3 sampai 7% ya kak ya. Jadi dari orang lihat 100 itu 7 pesanan yang membeli, 7 yang beli ya kak ya. Kalau 1.000, 70 yang membelikan. Udah enak ya kak ya kalau misalnya menghasilkan omset sekitar 1 sampai 2 juta atau 5 juta sehari. Nah, per pesanan gitu ya, itu kan kebaca ya kak ya. Misalnya kakak cuman jual itu sekitar 10.000 gitu ya, orang membeli cuma satu, jadi per satu pesanan 10.000. Ada yang membeli langsung 50.000. Jadi secara rata-rata berapa, kakak harus lihat itu. Coba naikkan ya kak ya, coba naikkan dengan paket bundling ataupun dengan harga yang lebih murah. Misalnya jual kebeli harga satu segini, harga 10 segini, harga 20 segini. Jadi kakak paksa orang untuk belanja lebih banyak di satu pesanan, di satu alamat kak, gitu. Jadi itulah roadmap belajar di Shopee di part 1 kak, gitu ya. Dan saya pengen jelaskan itu kak. Nah itu belajar dulu kak. Setelah itu kita akan ngomong banyak hal ya, mengenai bagaimana nge-review iklan seminggu, mana yang efektif, mana yang harus dimatikan iklannya, kenapa iklan produk serupa, kenapa iklan otomatis gitu ya, manual gitu kak ya. Itu saya akan jelaskan kak. Tapi yang jelas kakak kalau nggak mulai itu pasti akan menyesal kak. Karena suatu saat nanti orang-orang yang kaya di Indonesia, yang pengusaha, itu selalu pasti dari Shopee, Tokopedia atau Lazada ya, gitu ya. Karena yang offline gitu ya, itu jarang sekali orang generasi Z akan belanja ke sana kak. Karena kedepannya pasti begitu gitu ya. Yang belanja di sekarang di offline itu adalah generasi milenial ke atas ya, karena dia masih butuh ngelihat barang dulu, ngelihat tokonya dulu. Tapi generasi Z perlu nggak kak? Nggak, mereka lebih baik main Mobile Legend, main PUBG, atau nonton apapun di Netflix. Yang penting barangnya nyampe di rumah, karena dia nggak pengen buang-buang waktu itu kak. Mahal pun nggak ada masalah pak, yang penting waktu mereka bisa gunakan ke hal-hal yang lain. Oke, itu part 1 dulu ya kak ya. Kalau ada komentar, like ataupun request bahasan apa, kakak ngomen aja di YouTube saya akan balas kak, dan akan menjelaskan secara komprehensif gitu ya kak ya. Saya pengen kakak mulai. Jadi bagi kita nih kak, banyak ibu-ibu yang hanya bergosip di rumah-rumah ya kak ya, karena mereka nggak tahu mau ngojain apa gitu ya kak ya, ketika suaminya kerja. Kakak bikinlah suatu usaha di kampung kakak, dan kakak yang bisa karena muda, kakak hire orang-orang seperti itu. Karena orang seperti itu butuh duit lebih banyak untuk menyekolahkan anak-anaknya, supaya pendidikan merubah nasib mereka di kemudian hari. Oke ya kak ya, like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.